Tahun ini Rabu nanti ada yang hari raya. Rabu, nanti Kamis ada lagi, Jumat, Sabtu. Satu Syawal. Bayangkan, 4. Berarti 1 tahun 1 Syawalnya ada banyak. Ada banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa Romani TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di program podcast PKRS Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Bersama saya, host pada podcast kali ini Syaiful Haq Miftahul Ridlo. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kehadiran pemateri yang insya Allah sudah tidak asing bagi kita semuanya, yaitu beliau Ustadz Khairul Anwar, Magister Studi Islam. Assalamualaikum Ustadz Khairul. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz Khairul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dalam kondisi sehat lahir batin. Alhamdulillah. Baik. Ustadz Khairul tentu tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah pegawai kerohanian Rumah Sakit Romani Muhammadiyah, sekaligus saat ini beliau menduduki di Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kendal. Begitu nggih, Ustadz Khairul? Nah, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang seputar Idul Fitri. Nah, ini kan menarik bagi kita semuanya. Ustadz Khairul, gimana Ustadz? Puasanya sejauh ini ada kendala atau lancar-lancar aja? Wah, kalau kita lihat untuk puasa tahun ini adem ayem. Adem ayem ya? Kok bisa adem ayem, gimana itu? Cuaca tidak begitu panas, iya. Kemudian anak kecil pun juga nyaman, apalagi yang dewasa. Iya, karena nggak begitu. Apa ngepasi ini musim hujan atau pancaroba itu musim panas ya? Ini kok kelihatannya selang-seling gitu. Iya, kelihatannya memang cuacanya kalau siang agak panasan, tapi sore udah mulai mendung. Iya. Ngepasi sekali ya, ngepasi Ramadan, waduh, jadi mendukung kebugaran kita ya. Kita nggak begitu merasa terlalu letih, terlalu lelah menjalankan puasa. Ustadz Khairul, momentum Idul Fitri, jadi kelihatannya menarik Ustadz kalau kita mengkupas seputar Idul Fitri nanti, supaya barangkali kita termasuk pemirsa Romani TV itu bisa melalui momentum Idul Fitri itu dengan baik, sesuai dengan apa saja yang disyariatkan dan diatur, dituntun oleh Islam. Kalau kita masuk ke momentum Idul Fitri Ustadz ya, itu kan umat Islam itu kalau kita lihat secara sekilas ya, mereka itu gembiranya bukan main Ustadz, bahagia luar biasa, senang gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat ya, sekilas itu umat Islam ketika bahagia menyambut dan menyongsong Idul Fitri, itu menurut saya secara sekilas alasannya itu sederhana Ustaz. Satu, itu karena merasa kewajiban puasa sebulan itu sudah mau tuntas. Jadi nanti sudah tidak ada lagi kewajiban menahan makan dan minum, bebas gitu. Yang kedua itu karena itu tanda kita itu mau libur panjang gitu. Jadi kesenangan itu bagi saya agak wajar ya, karena alasan sederhana itu. Tapi begini Ustaz, sebenarnya di momentum Idul Fitri itu, apakah ada esensi atau makna tersendiri di balik momentum ini? Karena khawatir, karena kita itu memandang momentum Idul Fitri sebagai hal yang sederhana itu tadi, ada esensi yang terlewatkan. Jadi sebenarnya apakah ada makna tersendiri di balik momentum Idul Fitri itu, Ustaz? Iya sih. Baik Mas Ridho, untuk Idul Fitri memang kebanyakan masyarakat itu ya berpesta pora, bersenang-senang. Nah, bersenang-senangnya tadi kemungkinan apakah Ramadan udah selesai kemudian tidak puasa lagi, atau udah mulai cari pakaian baru dan sebagainya. Sehingga esensi untuk menikmati Idul Fitri itu hilang gitu. Padahal di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu kan Allah sudah memberikan kita tuntunan walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi menurut saya esensinya di situ. Apa itu Ustaz? Jadi esensinya itu ketika sudah selesai Ramadan, kita mendapatkan petunjuk
kan itu. Walitukabbirullah, kita takbiran, kita beridul fitri, itu ala ma hadakum, karena kita sudah mendapatkan petunjuk di bulan Ramadan. Artinya apa yang ada di bulan Ramadan kita dapatkan di Idul Fitri itu yang kita syukuri. Jadi bukan hanya sekedar makan-makan, tapi bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan tuntunan yang lebih baik dari yang sebelum Ramadan. Oh, maksudnya mendapat petunjuk di bulan Ramadan yang nantinya kita syukuri di Idul Fitri, petunjuknya itu maksudnya bagaimana? Perubahan. Kita kan orang yang selalu diminta untuk berubah, yang baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik, kan itu. Karena kan di puasa kan kita itu nggak bisa sembarangan berbuat ya Ustadz ya. Jadi berkata yang sedikit pun buruk itu pun bisa jadi itu membatalkan pahala puasa kita, yaitu secara nggak langsung kan mendidik kita supaya kita berubah karakternya ya. Nah itu yang tadi itu maksud ya, yang harus kita syukuri, yang harus kita gembirakan saat momentum Idul Fitri. Jadi kita bergembira itu karena kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Perasaan kita menjadi lebih baik, pikiran kita udah pikiran positif thinking. Kemudian amalan kita itu amalan yang teratur, sholatnya teratur, kemudian penyampaian kita juga tidak sembarangan, teratur, kemudian tindakan kita bukan tindakan orang bodoh, jadi tindakan kita tindakan yang terukur, kan itu. Ini baik atau tidak, ini manfaat atau tidak, ini maslahat atau tidak. Sampai di akhir menjelang Idul Fitri kan ada kewajiban zakat tuh. Iya betul. Nah, kewajiban zakat itu kan salah satu momentum bagaimana kita menumbuhkan rasa sosial. Betul sekali. Kan itu, menumbuhkan ibadah rasa kepada sosial. Allah sekaligus bentuk kepedulian kepada sesama. Iya. Jadi rasa-rasa itu tumbuh. Nah, kenapa setiap tahun diulang? Karena kita manusia yang gampang lupa. Maka setiap tahun kita direview lagi. Betul. Ingat enggak kemarin yang sudah dilakukan? 6 bulan lupa lagi. Bahkan yang umumnya 1 bulan selesai lupa langsung gitu. Ya itu ya, mungkin itu karena kan merasa takut ya kalau di bulan puasa nggak melakukan banyak amalan, malah justru sebaliknya kita malah menunjukkan malah balas dendam itu kan ya, mungkin takut rugi ya seperti itu. Berarti kan cara mensyukurinya gimana Ustaz? Kita kan apakah hanya sekedar bergembira saat kita memasuki momentum Idul Fitri atau bagaimana itu? Ya, ketika awal kita selesai Ramadan, itu kita meluapkan Idul Fitri. Meluapkan bagaimana kita bersyukur itu dengan cara 1, bersedekah, 2, bersilaturahim, 3, kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Di saat keterbatasan, di saat Ramadan kita kan ruang terbatas, tidak berpergian jauh dan sebagainya. Ketika sudah tidak puasa lagi, kita bisa berpergian jauh untuk menjalin silaturahim, kan itu. Nah, sehingga ketika kita berada pada track yang benar, disitulah kebahagiaan yang muncul. Tentu yang dulunya diem-dieman, nah di saat itu dipertemukan bersama orang banyak sehingga bisa komunikasi. Walaupun secara nggak langsung bisa memperbaiki hubungan saat Idul Fitri. Itu salah satunya. Padahal kan petunjuk banyak sekali. Kan itu. Pekerjaan kita, kemudian aktivitas kita, kemudian ibadah kita dan sebagainya. Termasuk tadi yang sosial tadi. Betul. Berarti kan kegembiraan kita itu kan sebenarnya bermakna ya, tidak sesepele yang tadi karena sudah tuntas puasanya, senang kita nanti bisa bebas makan minum, balas dendam itu tadi, bisa balas dendam, atau bahkan karena libur panjang kan tidak sesepele itu, tetapi ada makna yang besar sekali ya di balik kegembiraan kita itu tadi ya Ustaz ya. Iya. Maka kegembiraan yang muncul itu kegembiraan yang penuh dengan rasa rasa syukur. Iya, betul. Tidak sekedar kita bergembira makan-makan bareng, kemudian ke sana silaturahim, ke sini silaturahim, tapi di situ ada frame bahwa kita seorang muslim, kita seorang mukmin yang memiliki ghirah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kita siap untuk diperbaiki lagi.
kegembiraan kita malah justru bernilai ibadah tadi. Iya, iya. Terus Ustadz, ini sudah menjadi rahasia umum, sangat umum dilakukan oleh umat Islam. Mungkin umat agama lain itu juga ikut merayakan hal yang sama terkait sebelum masuki momentum Idul Fitri, Ustaz. Itu biasanya Ustaz, toko-toko baju, mall-mall yang besar-besar yang mahal-mahal, mewah-mewah itu pun ramai, Ustaz. Dipenuhi banyak pengunjung. Seolah Ustaz, kalau kita itu nggak punya baju baru, nggak punya pakaian baru, itu kayak kita belum Idul Fitri ya kan? Itu yang biasa kita rasakan itu. Jadi sekali lagi itu umat agama lain pun juga kelihatannya ikut merasakan seperti ini, ikut menyemarakkan, membeli baju baru dan sebagainya. Itu sebenarnya, apakah memang ada tuntunan agama atau memang ini tradisi yang diwajarkan atau ada batasan tertentu untuk menyikapi kebiasaan kita ini? Iya. Kalau Rasulullah SAW itu kan menyampaikan bahwa ketika sholat Idul Fitri maka pakailah pakaian yang baru, pantas, yang wangi, baru. Berarti ada ketentuan yang barunya. Bagus. Yang bagus. Yang bagus. Nah, yang bagus ini kan otomatis baru dengan pemaknaan masyarakat kita. Tidak harus baru kan. Tidak harus baru ya. Tidak harus baru. Yang penting bagus ini. Nah, maka disitulah kemudian karena kita ini kan tradisinya untuk nuruti anak ya. Iya betul. Kalau nuruti anak itu kalau ndak baru kita Itu untuk baju baru menjadi tradisi. Padahal kan dalam tuntunan Islam tidak harus baru. Ya. Nah, ketika anaknya baru, kemudian orang tuanya juga ikut baru. Apalagi kalau udah mulai kopelan. Udah seragam itu. Nah, pada prinsipnya tentunya tidak ada harus baru, tidak ada. Sebab apa? Pada prinsipnya dalam hal pakaian itu kan sopan, menutup aurat. Yang kedua, baru prioritas kedua kan sebagai perhiasan. Nah, perhiasan itu sesuai dengan pemakainya. Ya Mas Ridho, sesuai dengan pemakainya. Kan selera kita beda. Maka cara memilih pakaian kita juga beda bentuknya, modelnya sesuai dengan selera kita Bagusnya itu kan sesuai yang kita yang menyesuaikan sendiri. Mungkin saya milih pakaian. Ini pantas buat saya. Tapi jenengan melihat saya nek tak engko ketoke kok ora pantas. Kan gitu. Itu selera. Maka Allah memberikan dua pilihan. Tapi pilihan ini kan satu yang prinsip, yang satu tidak boleh ditinggalkan, yaitu menutup aurat. Perhiasan tapi aurat tidak jadikan prioritas, maka butulan, tidak baik kan begitu. Nah begitu pula menutup aurat tapi tidak pantas dipakai. Misal baju karonggoni, kan menutup aurat, kurang estetik. Itu tidak estetik. Berarti kan memang Islam itu juga memperhatikan estetika. Maka ketika toko-toko, mall itu menerima manfaat, mendapatkan hasil dari ghirah semangat umat Islam Indonesia, itu kan bersyukur sebenarnya. Roda ekonomi berputar. Roda ekonomi berputar. Kemudian timbal baliknya pada umat Islam itu seperti apa? Kan itu. Atau kita sendiri yang mawas diri, jangan sampai kan berlebih-lebihan, itu yang sangat dikhawatirkan. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan yang berlebihan. Berpakaian sewajarnya, jangan terlalu yang mahal-mahal. Apalagi baru saja bayar zakat, bayar sedekah, infak, lebih baik sewajarnya. Kemudian sisanya untuk disedekahkan ke anak yatim, duafa, itu yang lebih baik. Berarti kan memang yang pertama, ini memang ada tuntunannya Ustaz ya. Jadi di momentum Idul Fitri memang ada tuntunan untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Terkait dengan pembelian baju baru itu kan bisa jadi itu untuk menyenangkan keluarga saja, karena itu sudah menjadi tradisi masyarakat kita itu kan beli pakaian baru, setidaknya setahun sekali Idul Fitri itu toh ya.
Tapi itu kan ada hal-hal yang sekali lagi tadi disampaikan oleh Ustadz Khairul, prinsip yang harus tetap kita jaga. Pakaian yang harus dibeli itu harusnya menutup aurat. Kemudian memperhatikan nilai estetika. Karena itu fungsi pakaian kan menjadi perhiasan itu Ustadz ya. Jadi Islam yang memperhatikan estetika. Kemudian yang ini yang penting Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan itu tidak mubazir. Itu kan seringkali saat kita itu mumpung momentum itu kita juga sampai lupa hanya mengikuti masyarakat yang lain, beli sebagus-bagusnya, entah barangnya mahal atau yang dalam jumlah yang banyak, jadi sampai tabdzir. Malah jadinya jatuhnya ke tabdzir, mubazir. Sia-sia. Sia-sia. Prinsip-prinsip yang seperti ini tadi sudah melebihi itu. Udah, ya oke, tetap ingin memperbaiki pakaian kita, membuat pakaian kita menjadi bagus, tapi kok kelihatannya malah menjadi melebihi batas ya Ustaz. Padahal ada pakaian yang lebih baik. Ada pakaian yang lebih baik. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu pakaian takwa itu yang seperti apa? Akhlaknya. Akhlaknya. Iya betul ya. Maka pakaian bagus, harganya mahal, enak dipandang, tapi akhlaknya tidak baik. Ya sama saja. Maka ada esensi yang lebih dari pakaian adalah akhlak itu sendiri. Nah, sehingga akhlak itu menjadi cerminan. Gitu. Betul. Kan itu. Iya. Ya berarti prinsipnya boleh kita membeli pakaian baru dengan tujuan karena ada tuntunan oleh Nabi mengenakan pakaian yang terbaik, tapi jangan sampai mubazir, jangan terlalu beli yang terlalu mewah, apalagi itu ada niatan supaya dilihat paling kaya misalnya, paling mewah, paling bisa membeli yang mahal, paling gitu. ganteng, paling ganteng. Mas Ridho paling ganteng. Kalau itu udah dari dulu. Astagfirullah, bercanda Ustaz. Ya, kalau itu kan berarti kan masuk unsur mungkin kesombongan Ustaz ya. Nah, terus ya yang penting memperhatikan aja nilai estetika dan itu yang kita perhatikan menutup aurat atau tidak itu saja. Oke Ustaz. Kemudian Idul Fitri, kelihatannya kok ada wacana berbeda tanggal dengan itu ya Ustaz ya, antar ormas itu bisa berbeda. Muhammadiyah itu kan sudah pasti penyelenggaraan sholat Id nanti di tanggal 21 April, itu hari Jumat. Tapi kalau saya lihat itu ada wacana berbeda dengan nanti di di sidang isbat itu ya, di pemerintah. Itu memang benar Ustaz berbeda. Terus kalau misalnya berbeda tuh Ustaz, sebenarnya tuh cara menyikapinya kita itu bagaimana? Pada prinsipnya itu berbeda itu hal yang sudah wajar. Iya. Pada zaman Nabi dengan keterbatasan informasi dan komunikasi, itu menjadi perbedaan itu ya disikapi dengan sewajarnya. Di saat Nabi berbeda dengan sahabatnya yang ada di Syam, itu juga menyampaikan hal yang sama. Saya sudah hari raya kemarin ya Rasulullah. Sebab kemarin sudah melihat hilal. Itu padahal beda daerah saja toh. Itu berarti sejak zaman Nabi itu sudah pernah terjadi perbedaan. Sudah ada perbedaan. Sudah pernah ada perbedaan. Cuma kan sikapnya Nabi kan ya sudah, apa yang sudah kamu kerjakan ya sudah, itu sebagai komitmen, sebagai penetapan. Adanya perbedaan itu kan tergantung kita mensikapinya seperti apa. Dan perbedaan itu sudah jalan lama. Di Indonesia ini kan hari rayanya terpanjang di dunia. Perhatikan, perbedaan itu tidak hanya Muhammadiyah dengan pemerintah. Iya betul. Nanti berbeda dengan tarekat Naqsabandiyah. Ya itu beda. Biasanya berbeda lagi dengan tarekat Abu G, Jawa Islam. Nanti ada lagi yang An-Nadir, gitu kan. Banyak sekali ya berarti ya. Iya, makanya terkadang di Indonesia ada 3 hari yang berbeda-beda. Tanggalnya 1 Syawal. Iya. Tapi mulai hari Kamis. 1 Syawalnya. Nanti mulai hari Rabu loh. Tahun ini Rabu nanti ada yang hari raya. Rabu, nanti Kamis ada lagi, Jumat, Sabtu. 1 Syawal. Berarti 1 tahun 1 Syawalnya ada banyak. Ada banyak. Maka kalau berbicara tentang perbedaan, itu ya sebenarnya hal yang wajar. Sebenarnya perbedaan itu akar sebabnya itu apa? Pemahaman terkait dengan hilal, kan itu.
Yang kedua, pemahaman terkait dengan penanggalan. Kalau aboge itu penanggalan Jawa Islam, itu cenderung hisab urfi. Hisab urfi? Pakainya hisab urfi. Jadi bulan Muharram ini tanggalnya 30. Oh iya. Nanti Safar 29 dan itu terus seperti itu. Oh, gitu, seperti kalender Masehi. Kemudian kalau tarekat Naksabandiyah itu ada perhitungannya sendiri. Iya. Kemudian Muhammadiyah itu kan menggunakan hisab hakiki, kriteria wujudul hilal. Kemudian kalau pemerintah hisab hakiki, kriteria imkanur ru'ya. Tapi tetap ru'ya kan itu. Iya. Nah, nanti ada perbedaan lagi di negara yang lain. Nah, maka untuk mengantisipasi itu ya harus disepakati untuk kalender Islam. Nah, kalender Islam itulah yang belum sampai pada titik temu. Satu, pakai kriteria apa? Penentuan kalender Islamnya belum sepakati mau pakai metode apa. Gitu. Kalau hisabnya kan udah hisab hakiki. Iya. Pembuatan kalender tidak mungkin dengan ru'ya. Kalau pembuatan kalender tidak mungkin pakai ru'ya. Mungkin, karena kalender kan sudah bisa kebaca beberapa tahun ke depan, itu tidak mungkin pakai ru'ya juga ya. Tidak mungkin, maka harus hisab. Sepakat dengan hisab. Tinggal kriteria yang dipakai apakah wujudul hilal, ataukah imkanur ru'ya, atau ijtima' qoblal huruf, atau ijtima' qoblal fajr. Di Indonesia itu ada madhab-madhab ini kriterianya. Iya. Kan itu. Nah, kalau Muhammadiyah pakainya wujudul hilal. Wujudul hilal ya. Kemudian pemerintah punya imkanur ru'ya. Nah, intinya dalam pensikapan perbedaan itu ya jangan sampai merusak esensi puasa kita. Di akhir-akhir puasa kok malah gedrek atau berselisih sampai padu muncul rasa marah, rasa kecewa dengan pendapat sebelah. Nah, itu yang akhirnya merusak kita. Itu malah merusak sendiri ya. Iya, esensi puasa yang tadi udah kita sampaikan. Iya. Itu kan akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya itu yang kemudian dikhawatirkan rubba shaimin. Ya siyami illal ju'wal atas. Wis poso kesel-kesel lah entuk apa-apa. Malah di akhir Ramadan malah nyanyi lho kae sing bener kae, sing bener. Begitu pula Muhammadiyah tidak boleh. Pemerintah tidak boleh, Muhammadiyah yang lain juga tidak boleh saling nyerang. Nggak boleh seperti itu. Apalagi ada hinaan sesat, nggak boleh. Berarti itu kan memang sebenarnya hanya terkait metode aja ya Ustaz ya. Ya kan sudah ditentukan Idul Fitri 1 Syawal. Hanya saja penentuan 1 Syawal itu kan perlu usaha dari manusia. Nah, sedangkan manusia sendiri untuk berusaha menentukan mana yang tanda kutip paling serk itu sendiri kan berbeda-beda. Nah, perbedaan ini pun ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Sudah dicontohkan pula bagaimana cara menyikapinya. Yang kalem aja kan gitu. Kalem aja, nyes saja.